Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 79, bab Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi fadli sahabati radhiyallahu anhum. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Sekali lagi, babnya tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita baca riwayatnya. Qala Al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullah, berkata Al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullah, qara'tu fi kitab Ar-Risalah Al-Qadimah riwayata Al-Hasan ibni Muhammad Az-Za'farani ani Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kata Imam Baihaqi, aku pernah membaca di dalam kitab Ar-Risalah yang qadimah, yang cetakan klasik yang dahulu. Wallahu ta'ala alam, yang sampai kepada saya ilmunya, kata para ulama, kitab Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah itu ada dua edisi, edisi lama dan edisi baru. Edisi lama itu waktu beliau ada di negeri Irak. Ini sama kurang lebih dengan pendapat Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Beliau punya pendapat yang lama ketika beliau masih tinggal di negeri Irak. Ketika beliau pindah ke Mesir, beliau punya al-qaul jadid, ucapan yang baru. Ini sekali lagi dalam masalah apa? Fikih. Kalau akidahnya
mencela-mencela tidak. Tidak, paham ya? Sekali lagi ini babnya bab fikih biasa, ya. Namun dalam masalah akidah tidak ada apa? Ya, perubahan. Sabitah, terus istiqomah, konsisten. Mirip dengan masalah tadi, beliau punya pendapat baru, pendapat yang lama dalam masalah fikih. Dalam buku yang beliau tulis yang berjudul Ar-Risalah, itu juga ada Ar-Risalah Al-Qadimah dan Ar-Risalah Al-Jadidah. Edisi lama riwayatnya tadi Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Namun kalau yang cetakan baru yang itu beliau tulis di Mesir, itu riwayatnya Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Dan ini yang paling viral, yang masyhur, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, itu cetakan yang baru, yang pernah kita tunjukkan ke antum, kitab Ar-Risalah, terutama dengan tahqiq ulama al-hadis negeri Mesir pada waktu itu, Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Makanya ada kata Imam Baihaqi, aku pernah membaca dalam kitab Ar-Risalah Al-Qadimah. Yang cetakan apa? Yang lama. Ini sesuatu yang wajar wallahu ta'ala alam, dalam menerbitkan buku. Kan ada edisi revisi, cetakan pertama, cetakan kedua. Ini sekali lagi cetakan yang lama ketika beliau masih ada di negeri Irak, riwayatnya Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Kemudian annahu qala, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa qad asnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani wa Taurati wal Injil. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Rasul SAW dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat, dan di dalam Al-Injil. Dari mana kita tahu Allah memuji mereka para sahabat dalam kitab Taurat dan Injil? Dari mana kita tahu? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Ini intinya, yang artinya Muhammad adalah utusan Allah, dan yang bersama beliau siapa mereka? Para sahabat. Mereka keras kepada orang kafir, lemah lembut sesama mereka. Engkau melihat para sahabat rukuk sujud mengharapkan karunia dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda mereka ada pada bekas sujud mereka di wajah-wajah mereka. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat dan Al-Injil. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, dalilnya dalam surat Al-Fatih ayat yang terakhir. Adapun dalil yang lainnya banyak tentang pujian Allah di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menyebut lagi ayatnya? Surat atau ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa andalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian pula dalam ayat yang mana? Al-Hasyr ayat 8-9. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarim wa amwalim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus shadiqun. Sekali lagi, banyak
pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, ayat-ayat yang berkaitan dengan pujian Allah kepada para sahabat itu sebetulnya intinya agar kita mengikuti jejak mereka, agar kita meneladani mereka dalam semua bidang agama ini, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah jihad, masalah akhlak, masalah dakwah, dan seterusnya. Pujian Allah untuk para sahabat sekali lagi agar kita meneladani mereka. Adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW juga sangat banyak tentang pujian terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wasabaqalahum ala lisani Rasulullah SAW minal fadli ma laisa li ahadin ba'dahum, dan telah keluar dari lisan Rasulullah SAW sanjungan pujian tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh siapapun. Siapa yang hafal hadisnya? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yaitu siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi law anna adahum anfaqa misla uhdin dahaban ma balagha mudda'in wala nasifah. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak seperti satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin menyamai satu mud sedekah para sahabat, bahkan separuhnya pun tidak bisa menyamai. Ini keutamaan para sahabat Rasulullah SAW yang tidak ada yang menandinginya. Dan tadi selain itu menunjukkan keutamaan para sahabat, ini juga memotivasi kita, menganjurkan, memerintahkan kita ittiba, mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Coba sebutkan yang lebih to the point lagi dalil wajibnya mengikuti para sahabat. Yang pertama dari ayat. Iqra. Nah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Al-mu'min di sini para sahabat Rasulullah SAW. Sebutkan lagi ayatnya. Nah, banyak. Mungkin kalau mau disebutkan 10 harus bisa. Nah, selain tadi ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat, itu juga ada perintah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW, terutama dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 tadi. Walladzina taba'uhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak ada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali menjadi walladzina taba'uhum biihsan. Nah, ayat apa lagi? Nah, surat Luqman. Sebenarnya jangan jauh-jauh, setiap hari itu baca ayatnya. Itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya orang yang lebih tahu, man a'lam bil haqqi fahuwa aula bisiratil mustaqim. Barang siapa yang lebih tahu tentang kebenaran, dialah yang lebih layak dengan as-siratal mustaqim. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walihada fassara salaf as-siratal mustaqim bi Abi Bakar wa Umar wa bi ashabi Rasulullah SAW. Oleh karena itulah para ulama salaf mentafsirkan jalan yang lurus, yaitu jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, dan semua para sahabat
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah siratal mustaqim, dan siratal mustaqim jalannya para sahabat, maka wajib mengikuti jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tambah ayat yang lain lagi ya, biar katanya antum pengikut salaf para sahabat, mana dalilnya? Harus paham. Nah, tambah lagi ayatnya. Ahsanta barakallahu fiik. Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, mereka mendapatkan petunjuk. Tidak ada siratal mustaqim, tidak ada jalan petunjuk, tidak ada keridhaan Allah, tidak ada jalan menuju surga kecuali lewat jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah tadi surat Al-Baqarah ayat 136 ya. Saya 137. Baik. Demikian pula dalam ayat yang lain. Ada yang tahu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian pertama kali diturunkan kepada para sahabat. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini pertama kali kata para ulama diturunkan kepada sahabat. Kuntum kalian. Kalau manusia ingin menjadi kuntum khaira ummah, harus mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat 110. Dan masih banyak yang lain. Intinya banyak ayat, demikian pula hadis Rasul SAW yang mewajibkan kita mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya contohnya apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Yang lainnya? Nah, yang paling masyhur juga. Yang antum sering dengarkan dan juga mungkin antum sering mendengungkannya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya anak husnudon antum tawadhu ya. Taib, intinya ya, kalau antum mengaku pengikut salaf, ini dalil-dalil wajibnya mengikuti jejak salaf dalam segala bidang kehidupan beragama ini, terutama dalam masalah al-aqidah. Karena ini juga babnya masalah apa? Al-aqidah. Baik dalam masalah uluhiyah, asma wa sifat, demikian pula dalam masalah menyikapi para pemimpin kaum muslimin. Para sahabat Rasulullah SAW sudah mencukupi kita dengan penjelasan mereka, dengan sikap mereka, akidah mereka. Makanya Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, isbin nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, waquf amma kafu'an, waqul bima qalu, wasluk sabila salafika salih, fa innahu wasi'aka ma wasi'ahum. Bersabarlah di atas sunnah Rasul dan para sahabat Rasul SAW, dan katakan apa yang dikatakan oleh mereka, berhentilah kemana mereka berhenti, cegahlah apa yang mereka cegah, telusuri jejak salafika saleh, telusuri jejak para salafus saleh, para sahabat Rasulullah, karena itu mencukupimu apa yang mencukupi mereka. Intinya sekali lagi, kewajiban kita sebagai seorang muslim apalagi mengaku salafi, mengaku ahli sunnah, ini kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, farahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Dan ini kalau kita kembali kepada pembahasan ringkasan yang sudah sering kita sampaikan, 5 sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasul SAW. Di antaranya apa? Kalau di sini farahimahumullah, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. At-tarahum ala jami'i ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendoakan mereka dengan rahmat, dengan keridhaan, dengan ampunan. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana
wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan yang mendahului kita dengan keimanan pertama kali siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Apalagi ayat sebelumnya, ya, ayat ke-9 dan ke-8 dari surat Al-Hasyr berkaitan dengan Al-Muhajirin dan Al-Ansar yang kita baca tadi. Farahimahumullah. Kemudian wahana'ahum bima atahum min dalik bibulughi a'la manazil siddiqin wa syuhada was salihin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kabar gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari kedudukan yang paling tinggi dari kalangan siddiqin wa syuhada wa as-salihin. Ini seperti yang Allah isyaratkan dalam surat, siapa yang tahu? Surat apa itu? An-Nisa ayat ke-69. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan anugerah nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan as-salihin. Di antara siddiqin siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara syuhada siapa? Umar, Utsman, Ali, Hamzah. Boleh enggak menggelari mereka dengan syuhada? Kenapa kok boleh? Kenapa? Karena ada dalilnya. Mana dalilnya? Rasul SAW ketika berada di Gunung Uhud, kemudian bergetar Gunung Uhud, lalu Rasul mengatakan, ihda ya Uhud, tenanglah wahai Gunung Uhud, ma'alaika illa nabiyun wasiddiqun wasyahidan. Karena tidaklah yang di atasmu kecuali seorang nabi, yaitu beliau sendiri, dan as-siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang yang syahid. Siapa? Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula dengan Sayyidul Syuhada Hamzah radhiyallahu taala anhu. Boleh nggak mengatakan Hasan al-Banna asyahid? Usama bin Laden asyahid? Ini sekali lagi tidak sesuai dengan manhaj para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka pernah berperang enggak? Pernah berjihad enggak? Pernah enggak mendengar salah seorang dari mereka mengatakan, oh saudara kita ini sekarang syahid fulan? Ada enggak? Bahkan Rasul ketika mendengar mereka memuji, enggak sampai mengatakan fulan syahid, ya. Hanya sekedar memuji kepahlawan si fulan yang luar biasa berangnya di medan pertempuran. Namun kata Rasul, huwa finnar, dia di neraka. Paham? Makanya Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya membuat bab la yuqal fulan syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan itu apa? Asyahid. Meskipun dia kelihatan matinya apa? Dalam keadaan tersenyum dan seterusnya. Kita tidak tahu ketika dia meninggal dunia, apakah ketika itu dia ikut perang di jalan Allah atau di jalan yang lain. Apakah ikhlas karena Allah ataukah tidak? Apakah ittiba kepada sunnah Rasul ataukah tidak? Maka sekali lagi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh mengatakan terhadap fulan dan si alan, si B, si C itu apa? Asyahid. Ini sesuai dengan ungkapan dari Imam Al-Bukhari, la yuqal fulan syahid. Dan beliau membawakan 2 dalil tentang hal ini. Di antaranya kisah tadi. Rasul mengatakan kepada seseorang yang dipuji oleh para sahabat, huwa finnar. Paham ya? Ini yang memuji siapa? Para sahabat.
namun tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi selain para sahabat yang memuji. Ya, padahal ini betul-betul jihadnya syar'i, jihadnya langsung dikomandoi oleh Rasul. Orang itu betul-betul pemberani di medan jihad. Ketika dipuji oleh para sahabat, Rasul mengingkari huwa finnar. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian dalam hadis yang kedua oleh Imam Bukhari disebutkan sabda Rasul SAW, Allahu a'lam biman yuklamu fi sabilillah. Hanya Allah yang tahu siapa yang betul-betul terluka di jalannya. Ya, sekali lagi ini berkaitan dengan urusan al-batin, al-ikhlas. Kita nggak tahu orang itu ikhlas atau tidak ketika berjihad di jalan Allah. Ikhlas atau tidak kita nggak tahu. Apalagi jelas-jelas kalau perangnya bukan syar'i misalnya. Bagaimana dikatakan syahid? Ya, siapapun yang mengucapkannya ini bertentangan dengan manhaj para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini pula yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kalau antum baca kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari tentang bab ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan ucapan Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berkhutbah ya dengan mengatakan taquluna fulanun syahid mata fulan syahid fala taqulu dzalik. Kata Umar bin Khattab, kalian mengatakan si fulan syahid, seorang fulan mati syahid, kata beliau la taqulu dzalik, jangan mengatakan demikian. Ini adalah ucapan Al-Khalifatul Rasyid yang kita diperintahkan Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya, sekali lagi tidak dibenarkan sama sekali menvonis siapapun mati syahid kecuali dengan nas seperti tadi. Ya, Umar, Utsman, kata Rasul asy-syahidan. Nah, kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa hum addau ilaina sunana Rasulullah alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat yang menyampaikan kepada kita sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasulullah alaihi wasallam. Dan tentunya dengan perjuangan yang luar biasa. Mereka mempelajarinya, menghafalkannya, atau merekamnya, kemudian menyampaikannya kepada para tabi'in. Ya, bahkan sekali lagi perjuangannya ini luar biasa. Seperti contohnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah suatu hari hanya untuk mencari satu hadis, beliau harus beli seekor unta untuk melakukan perjalanan 1 bulan lamanya dari kota Madinah ke negeri Syam hanya untuk satu hadis. Ini diantaranya untuk kita, ya, untuk kita mengetahui agama Allah, sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Beliau rela membeli seekor unta untuk mencari satu hadis Rasulullah alaihi wasallam. Beliau pelajari, beliau hafalkan, dan beliau sampaikan kepada umat, sampai kepada kita. Jazahumullah khairan. Maka balasan kepada mereka, untuk mereka, hal jazal ihsan illa al ihsan. Maka wajib untuk kita mencintai para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Ini juga termasuk bagian daripada 5 akidah sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat yang sering kita sampaikan dengan ringkasannya. Karena Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Al-ansar la yuhibbum illa mu'minun. Kaum al-ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang mukmin. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata dalam Al-Aqidah Tahawiyah, wa nuhibbu ashaba Rasulullah alaihi wasallam. Kita mencintai semua para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Wala nufritu fi hubbi adin minhum.
Meskipun tidak boleh kita berlebih-lebihan mencintai para sahabat seperti kelompok Syiah, Rafidah berlebih-lebihan mencintai Ahlul Bait, naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa nubghidu man yubghiduhum. Kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat Rasul SAW. Siapa yang membenci para sahabat di antaranya? Kelompok Syiah Rafidah, qatalahumullah. Makanya agak sedikit, ya ini sekedar cerita saja. Ada yang memberitahukan kepada kita bahwasanya kelompok jihad yang ada di Palestina sekarang katanya mereka mengajari anak-anak mereka kitab akidah Thahawiyah. Ya. Maka kita katakan kalau seandainya itu benar, maka apalah artinya diajarkan namun tidak dipraktekkan? Di antara dalam bab ini, Imam Thahawi mengajarkan kita membenci Syiah Rafidah. Tapi mengapa mereka kerjasama dengan Syiah Rafidah? Paham ya? Bahkan tokoh-tokoh mereka menyanjung Syiah Rafidah. Naudzubillah min dzalik. Padahal sekali lagi akidah Thahawiyah di antara ajarannya yaitu apa? Wa nubghidu man yubghiduhum wa bighil khair yadhkuruhum. Kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat. Wajib mencaci maki, membenci orang yang mencaci maki para sahabat. Bahkan beliau mengatakan dalam akhir ucapannya, wa hubbuhum dinun wa imanan wa ihsan. Mencintai para sahabat adalah bentuk keimanan, menjalankan agama dan bentuk kebaikan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Dan membenci para sahabat adalah kekafiran, kesesatan, penyimpangan. Ini Syiah Rafidah, kafir, sesat, munafik. Maka naudzubillah min dzalik, kok mau kerjasama dengan mereka? Kok mau memuji mereka? Sekali lagi, apalah artinya? Ya, diajarkan akidah Thahawiyah, ya tanpa apa? Dipraktekkan isinya. Ya, sekali lagi di antara isinya wajibnya berlepas diri membenci kelompok Syiah Rafidah, qatalahumullah. Intinya sekali lagi, wahum addau ilaina sunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat yang menyampaikan kepada kita sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya dengan apa? Perjuangan yang luar biasa. Wasyahadu, ya, dan mereka yang menyaksikan langsung Rasul SAW wal wahyu yanzil alaih. Sedangkan wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimu ma'arada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham betul apa yang diinginkan oleh Rasul dari makna ayat, dari makna al-hadis. Mereka para sahabat, kata para ulama, bukan hanya belajar lafadznya saja, namun mereka belajar apa? Lafadz dan juga maknanya. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ini untuk membantah juga kelompok sesat ahlul bid'ah, terutama ahlul kalam, yang mereka mengatakan salaf, para sahabat diantaranya, ya mereka itu aslam, yang paling selamat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Cuma al-khalaf, orang yang belakangan, maksudnya mereka ahlul kalam, adalah a'lam wa ahkam. Namun yang lebih pinter dan yang lebih bijak. Ya, contohnya dalam masalah apa? Takwil asma wa sifat. Iya betul, para sahabat itu selamat karena mereka diam. Gak mentafsirkan apa itu arti istiwa kata mereka. Gak mengartikan apa ya. Namun al-khalaf itu lebih pintar. Apa artinya istiwa? Istaula. Paham? Ya, ini namanya apa? Pintar bujui. Ya, ini namanya pintar ya untuk menyesatkan umat. Naudzubillah min dzalik. Para sahabat mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat tersebut ya karena mereka paham ayat itu dipahami sesuai dengan zahirnya, tidak ditakwil-takwilkan. Ini sekali lagi salah satu bantahan terhadap kelompok ahlil kalam atau yang semisal dengan mereka yang mengatakan as-salaf aslam walakinnal khalaf a'lam wa ahkam. Mereka salaf
nggak mentakwilkan, ya, sedangkan kholaf itu mentakwilkan karena mereka tahu kondisi umat sekarang. Umat kalau dikatakan Allah punya tangan nanti kemana-mana pikirannya, maka diarahkan kepada takwil, yaitu maksudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Kata para ulama salaf ketika diam an ilmin, mereka diam nggak mentakwilkan di atas ilmu, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun secara mutlak mereka nggak mentafsirkan sama sekali, tidak benar juga. Seperti yang sudah kita sampaikan, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas ala wartafa. Dilanjutkan oleh murid beliau Abul Aliyah Mujahid. Arti istawa adalah ala wartafa, tinggi di atas al-arsy. Mereka yang a'lam, mereka yang langsung belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i. Mereka yang lebih tahu tentang makna yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Fa'alimu ma'arada Rasulullah SAW. Mereka yang paling tahu, lebih tahu tentang apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Baik itu yang bersikap nas yang umum, aman, wa khasan mana yang khusus, wa azman yang bentuknya kewajiban, wa irsyadan atau yang maknanya mustahab, ya. Dan ini yang pernah juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika berdialog dengan kelompok Al-Khawarij. Ya, ketika beliau diutus oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada gerombolan nenek moyangnya teroris, "Ijitukum min ashabi Rasulullah SAW." Aku diutus dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, alladzina nazala alaihimul Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu turun kepada mereka, wahum a'lam minkum bitafsirihi, dan mereka lebih tahu tentang tafsir Al-Qur'an dibandingkan kalian wahai kelompok Al-Khawarij. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabat yang lebih paham apa makna ayat-ayat Al-Quran, apa tafsir ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa arafu min sunnatihi ma arafna wa jahilna. Dan mereka tahu tentang sunnah Rasul SAW, hadis Rasul, apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Artinya apa? Mereka lebih paham tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebetulnya sudah apa? Ya, yang sesuai logika, akal sehat. Karena mereka yang langsung belajar kepada Rasulullah SAW, mereka yang paling tahu apa makna ayat, apa makna hadis Rasulullah SAW. Maka sesat orang-orang yang mengatakan tadi salaf itu yang lebih selamat, namun orang belakangan yang lebih paham, yang lebih bijak. Naudzubillah min dzalik. Makanya di antara ciri khas Ahlussunnah kata para ulama, di antara salah satu sifat Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini as-salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Mereka yang lebih selamat, yang lebih paham tentang agama ini, tentang tafsir ayat, tafsir hadis, dan mereka yang apa? Lebih bijak. Karena juga kata para ulama Ahlussunnah, nggak mungkin salaf itu aslam kecuali mereka a'lam dan juga apa? Gimana dikatakan lebih selamat namun nggak lebih apa? Lebih pandai. Naudzubillah, ini kontradiksi. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula kalau kita mau katakan juga as-salaf itu a'lam wa ahkam. Mereka itu lebih paham dan lebih bijak. Ya, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, masalah mengkritik kesesatan ketika berperang, ya, maka kita katakan mereka lebih apa? Lebih bijak. Ketika ada kesalahan di antara mereka, kemudian mereka dikritik oleh Rasulullah SAW, diingkari kesalahan mereka, mereka nggak mengatakan ya Rasulullah di saat perang ya Rasulullah, tidak ada. Paham? Ini apa? Manhajnya Rasul dan para sahabat. Rasul membolehkan
untuk apa? Mengkritik, mengingkari kesalahan, penyimpangan meskipun dalam kondisi apa? Kondisi perang. Mereka adalah apa? A'lam wa ahkam. Jangan sok bijak. Sekarang bukan saatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, tidak akan mungkin kaum muslimin akan menang atas orang kufar kalau masih banyak penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa hum fauqana fi kulli ilmin wa ijtihad. Mereka lebih di atas kita dalam masalah ilmu ijtihad. Ini yang ngomong pertama kali siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, bukan kita. Artinya apa? Para sahabat kata Imam Syafi'i lebih di atas kita. Ini kalau Imam Syafi'i yang ngomong, apalagi apa? Kita di sana atasnya. Paham? Ya. Imam Syafi'i masih dari kalangan yang lebih dekat generasinya dengan para sahabat. Mereka lebih di atas kita, di sini atasnya. Kalau kita apa? Langit sana. Paham? Jauh. Maka kewajiban kita apa? Ittiba kepada ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihad. Mereka yang lebih di atas kita dalam setiap ilmu. Ini juga membantah kelompok tadi. Kelompok ahli kalam yang mengatakan al-khalaf a'lam, yang lebih pandai. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Para sahabat, para salaf itu lebih di atas kita dalam masalah apa? Ilmu. Makanya sudah kita sampaikan kapan lalu, sesat dusta. Ada orang yang mengatakan nggak beda antara Imam Syafi'i dengan ilmu kalam atau ahli al-kalam. Beliau juga sama. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara apa perbedaannya. Imam Syafi'i meyakini para sahabat a'lam, lebih pandai dalam masalah ilmu agama. Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihad wa wara'in wa aklin. Demikian pula dalam masalah akal. Mereka lebih pintar, lebih sehat akalnya dibandingkan ahli al-kalam. Kalau mereka mengatakan sahabat, mereka nggak mentafsirkan ayat-ayat sifat karena mereka nggak paham. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebetulnya juga celaan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Karena Al-Quran dan Sunnah Rasul memuji para sahabat. Dan ayat Al-Quran ketika memuji tidak mungkin pujian yang tidak di atas apa? Al-ilmu. Mereka dipuji karena mereka di atas al-ilmu. Karena Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul juga memuji masalah ilmu dan ahli ilmu. Dan Allah mencela kejahilan. Kalau para sahabat itu jahil, na'udzubillah min dzalik, nggak mungkin dipuji oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang mengatakan para sahabat aslam namun khalaf lebih a'lam, maka ini sekali lagi tuduhan keji kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sekali lagi Imam Syafi'i menyelisih mereka. Imam Syafi'i mengatakan mereka para sahabat lebih di atas kita dalam masalah ilmu, dalam masalah ijtihad, dalam masalah wara, dalam masalah al-aql, masalah apa? Al-akal, dalil akal. Mereka bukan orang yang na'udzubillah min dzalik menanggalkan akal mereka, tidak. Nah, mereka menundukkan akal mereka kepada ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa amrin ustudrika bi ilmun wastumbita bihi. Demikian pula mereka lebih di atas kita dalam masalah istinbat ilmu, masalah mengambil kesimpulan hukum dari ayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira mereka hanya apa? Istilahnya dohiriyah saja. Apa kalau istilah orang sekarang apa? Tekstual. Mereka paham apa yang tersirat dan yang tersurat di dalam ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul misalnya berkata, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia. Allah turun ke langit dunia. Para sahabat tahu maknanya adalah Allah yang turun, bukan rahmatnya, bukan malaikatnya. Ini sekali lagi bantahan kepada ahli al-bidah yang mereka sok paham, bahkan menuduh para salaf tidak paham. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ara'uhum lana ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina. Dan pendapat mereka
lebih utama, lebih terpuji daripada pendapat kita bagi kita sendiri. Sekali lagi, ini luar biasa pujian dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Taib, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan akidah sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kalau kita bisa ringkas, kita simpulkan dari ucapan beliau tadi. Yang pertama jelas, sesuai dengan babnya, wajibnya memuji para sahabat Rasulullah alaihi wasallam karena Allah dan Rasulnya memuji mereka. Kemudian yang kedua tadi, ada doa terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Kewajiban kita mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ini juga seperti yang kita tambahkan tadi, meskipun ini secara tersirat sebetulnya ada dalam ucapan Imam Syafi'i, itu tadi wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah alaihi wasallam karena mereka lah yang banyak berjasa kepada kita. Sampainya ayat, sampainya hadis kepada kita, diantaranya karena yang pertama fadl minallah, kemudian karena jasa para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang jangankan yang ngasih luar biasa, antum dikasih uang 1 juta saja terima kasihnya luar biasa, kecuali yang memang sudah miliarder, beda lagi. Namun secara umum kayak 1 juta saya luar biasa, antum mencintai orang tersebut, berterima kasih. Ini apalagi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Islam, Al-Qur'an dan Sunnah lewat para sahabat Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita apa? Mencintai para sahabat, membela para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian diantaranya juga tadi kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat Rasul, karena kata Imam Syafi'i mereka yang lebih di atas kita dalam urusan agama ini. Mereka yang paling tahu ayat, makna hadis. Maka sekali lagi ini adalah isyarat dari beliau untuk kita mengikuti jejak pemahaman para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Sekali lagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menganjurkan, mengarahkan kita selain ittiba ayat al-hadis, ittiba kepada pemahaman para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Maka setiap ucapan yang menyelisih makna alaihi washabi, maka itu salah, maka itu sebagaimana kata Allah, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bab berikutnya masih kaitannya dengan para sahabat, terutama al-khulafa ar-rasyidin. Majanil Imam Syafi'i rahimahullah fi tartibil khulafa ar-rasyidin. Ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan urutan al-khulafa ar-rasyidin. Anil Hasan ibni Muhammad bin Sabbah qala sami'tu Syafi'iyya yaqul. Dari Al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ajma'an nasu ala khilafati Abi Bakar. Manusia sepakat atas kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Wastakhlafa Abu Bakar Umar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengangkat Umar sebagai pengganti beliau sebagai khalifah. Tsumma ja'ala Umar asyura ila sittah. Kemudian Umar bin Khattab menyerahkan kepemimpinan kekhalifahan kepada 6 sahabat Rasul untuk bermusyawarah, memilih siapa yang menjadi pengganti beliau. An yuwalluha wahidan minhum, sampai terpilihnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fawallauha Utsman. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa dzalika anna itarran nas ba'da Rasul sallallahu. Karena pada waktu meninggalnya Rasul, manusia sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah,
Kenapa? Falam yajidu ta'ta adimi sama khairan min Abi Bakar. Karena mereka tidak mendapati manusia yang lebih baik di kolong langit daripada Abu Bakar As-Siddiq. Fawallahu riqabahum. Maka mereka pun memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai al-khalifah. Ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-khalifah. Setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, kemudian siapa? Utsman. Ini bantahan kepada kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan Ali adalah wasiatnya Rasul. Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, inilah salah satu kesesatan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian dari sini juga kita mengetahui kesesatan, kedustaan, tuduhan terhadap Imam Syafi'i rahimahullah. Yang akan ada pembahasannya nanti setelah ini. Imam Syafi'i dituduh Syiah. Padahal Syiah di antara sifat mereka tidak mungkin memuji Abu Bakar wa Umar. Tidak mungkin mengatakan setelah Umar adalah Utsman. Syiah Rafidhah mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian yang terakhir, An Harmalah ibn Yahya qala sami'tu Syafi'i yaqul al-khulafa khamsa. Kata Imam Syafi'i, kekhalifahan ada 5. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz. Wallahu ta'ala alam, banyak para masyayikh ulama yang mengkritik ucapan ini, bahwasanya seandainya ada khulafa rasyidin yang kelima, Muawiyah yang lebih utama. Namun wallahu alam, ini ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun tidak ada di sini penghinaan terhadap Muawiyah. Sekali lagi tidak mengharuskan ini artinya caci maki, tidak. Cuma sekali lagi, seandainya kata ulama ada khulafa yang kelima, al-khalifah al-khamis ar-rasyid, itu adalah siapa? Muawiyah. Karena Muawiyah lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Bahkan ada sebagian ulama salaf yang mengatakan la ghubarun dakhala fi anfi Muawiyah ma'a Rasul sallallahu afdalu min Umar bin Abdul Aziz. Kata seorang ulama salaf, kalau nggak salah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan bersama Rasul lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena keutamaan para sahabat tidak ada yang menandinginya. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi, lebih tepatnya seandainya ada khulafa yang kelima dari khulafa rasyidin, Muawiyah. Meskipun sebetulnya yang paling tepat al-khulafa rasyidin tetap 4, karena Rasul mengatakan al-khilafah ba'di salasuna sana, kekhalifahan setelahku 30 tahun. Kalau diurutkan dari Abu Bakar As-Siddiq pas sampai zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalaupun ada sisa beberapa bulan, itu bagi Al-Hasan. Paham? Namun intinya al-khulafa rasyidun itu ada 4. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut setia para sahabat Rasulullah SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.